Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Marcella Laura. Saya Iskia Francisco Rizky. Saya Fitriani. Dan pada saat ini kami sudah berada di Cafe RBK, di mana kami akan mewawancarai salah satu pengusaha kafe ini. Yaitu ada Bang di sini, boleh perkenalan diri Bang? Halo, nama saya Dava Muhammad. Saya selaku owner kafe ini, RBK Cafe Reformasi. Jadi di sini tujuan kami untuk mewawancarai dan untuk mengetahui operasional dari Cafe RBK ini dan sebagainya, Pak. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Bang ya. Nah, jadi yang pertama itu apa tujuan dari Cafe RBK ini sendiri, Pak? Untuk tujuan ya, sebenarnya basic sih ya. Saya hanya mencari untuk income bulanan sih. Income bulanan, income harian, income tahunan. At least ada masukan. Oke, baik, Pak. Nah, yang selanjutnya itu cara Cafe RBK mengelola operasional usahanya sehari-hari seperti apa? Nah, maksud dari operasional ini seperti cara kerja RBK ini bagaimana, Pak, untuk kesehariannya? Oh, untuk cara kerja ya. Untuk cara kerja karyawan kita itu ada menggunakan shift-shiftan. Jadi kita punya 2 shift ya, yang dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Dan untuk shift kedua itu dari jam 4 sore hingga jam 12 malam. Oke, baik. Itu nggak menutup kemungkinan seharinya itu ada lemburan mungkin ya, tergantung kapasitas customer lagi sih yang datang. Kalau memang diperlukan tenaga lebih di shift tertentu akan kita lakukan lemburan sih. Nah, sebelumnya saya ingin mempertanyakan bahwa RBK ini menjual produk apa saja, Pak? Menjual produk apa saja, jadi kita menawarkan produk seperti makanan dan minuman sih. Kita ada beberapa jenis minuman dan beberapa jenis makanan juga. Makanan. Oke. Untuk omset mungkin, Pak. Untuk omset bulanan itu kira-kira berapa, Pak? Oke. Jadi untuk omset bulanan itu kita tergantung lagi sih, kita nggak terlalu stabil sih. Apalagi pada masa-masa mahasiswa libur kuliah ya, itu agak sedikit sepi. Jadi bisa kita dapetin itu palingan itu hampir 20 jutaan aja sih. 20 jutaan ya, Pak ya? Paling kecil kemarin itu 18 Oke, siap. untuk sebulan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, ada gimana sih sistem manajemen dan strategi-strategi yang diterapkan Cafe RBK nih? Maksudnya kayak gimana sih sistem manajemen perusahaannya, cara perusahaan mengatur dan mengelola operasi, dan bagaimana perusahaan membuat keputusan, serta mengatur sumber daya, mengelola staf, dan sebagainya. Oke. Untuk sistem manajemennya itu kayak yang saya bilang di awal itu kita ada sistem shift-shiftan itu diberlakukan untuk waitress, barista, sama bagian dapur. Kita juga punya admin ya, itu untuk admin itu dia mengurus keuangan hariannya juga. Dia bakal ada ngirim report ke saya untuk seminggunya, itu bakal dikumpulin dan itu bakal kita rekap lagi jadi bulanan. Jadi untuk segala keuangan dan sumber dayanya itu kita diurus sama pihak admin sih. Jadi kayak secara sistem gajiannya, sistem bonus dan lemburannya itu kita berlakukan juga. Itu untuk salah pengurusannya itu admin. Untuk saya hanya menerima report dari bagian adminnya juga gitu. Dan lagi kerja, manajemennya juga kita dalam sebulan itu untuk bagian waitress sama dapur itu kita ada 3 kali off itu bisa dipilih beberapa hari gitu. Oke, seperti itu. Oke, mungkin masuk ke strateginya, Pak. Bagaimana strategi RBK ini untuk merencanakan proses bisnisnya dalam jangka panjang dan hal tersebut dapat mencapai tujuan dari Cafe RBK ini sendiri, Pak? Oke, untuk dalam waktu jangka panjang yang saya pikirkan itu kita tuh selalu mengevaluasi rasa minuman sih. Jadi kita jaga kualitas gitu loh. Kualitas tempat, kualitas rasa itu kita pertahankan dan kita jaga ya. Kita juga lihat juga beberapa tren gitu ya. Kita selalu keluar menu baru sih. Menu baru, ada juga beberapa menu yang udah nggak terlalu laku tuh kita hapuskan aja ya. Jadi untuk jangka panjang itu kita selalu melihat juga tren yang lagi berlaku sekarang kayak minuman-minumannya, apa yang disukai sama anak muda zaman sekarang, terus makanan-makanan apa aja, itu juga kita lakukan evaluasi. Jadi setiap bulan itu kita selalu ada evaluasi minuman.
entah itu kopi atau minuman lain, selalu kita jaga masa kualitas produk kita. Berarti ini merupakan strategi dari Cafe RBK sendiri untuk bersaing dengan kafe-kafe lainnya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ini masuk kepada topik deskripsi produk dan jasa, Pak. Nah, yang pertama, apakah Cafe RBK ini menggambarkan produk dan jasa yang ditawarkan? Nah, maksudnya itu apakah atau bagaimanakah cara Cafe RBK untuk mempresentasikan atau menyampaikan produk hingga sampai tepat kepada konsumen-konsumen, Pak? Oh, itu kita lakukan via promosi dari sosial media sih. Kita lakukan promosi dari sosial media untuk media yang lagi naik, yang algoritmanya bagus tuh ya. TikTok, kita lagi aktif-aktifnya juga bikin konten TikTok juga untuk melakukan promosi. Karena sistem FYP itu kadang bisa ramai gitu loh. Jadi ya kita juga dapat konsumen itu beberapa tuh ngelihat dari TikTok. Kadang ada konsumen yang datang kayak, Mas, ini menu yang di TikTok ini ada nggak? Gitu. Oh, iya. Saya nanya ke pihak kasir itu ya dari situ sih. Siap. Mungkin Abang boleh memberitahu kepada kami bahwa fitur-fitur apa saja yang telah digunakan atau yang sedang digunakan oleh Cafe RBK, Pak? Fitur seperti apa itu, Mas ya? Maksudnya seperti layanan e-commerce mungkin dari Shopee, Gojek atau bagaimana? Oh, oke. Untuk layanan e-commerce seperti itu kita hanya daftarkan ke aplikasi Gojek aja sih. Jadi kita memang available di aplikasi Gojek dan kita juga belum mencoba untuk daftarkan di via Grab atau Shopee Food sih. Jadi untuk sementara kita ada di e-commerce Gojek aja sih. Oke. Berarti tersampaikan ya, Pak ya, kegunaan dari manfaat fitur tersebut untuk konsumen yang mager lah untuk datang ke sini atau tidak sempat untuk datang ke sini ya. Iya, jadi mempermudah itu. Mempermudah, oke. Baik, masuk kepada topik spesifikasi teknis dari Cafe RBK, Pak ya. Untuk yang pertama itu, di Cafe RBK ini apakah menyediakan pilihan ukuran produk atau size? Oh. Untuk size kita nggak ada, kita semua ukuran produk minuman yang kita jual itu sama semua ya Mas, nih kayak ini di depan kita. Untuk semua gelas ukurannya sama semuanya seperti ini gitu. Kita belum ada memperlakukan sistem kayak ada size yang small gitu, mungkin venti atau grande itu kita nggak ada gitu sih. Nah, di setiap ukuran atau proses pembuatan dari produk ini sendiri, apakah diukur setiap berat atau persajiannya, Pak? Oh, itu kita selalu ada takarannya sih. Untuk misalkan minuman ini tuh kita ada takaran, misalkan untuk contoh ya, ini es teh ini kayak es harus berapa banyak, berapa mili gula yang harus kita sediakan. Jadi itu kita untuk menjaga kualitas produk juga sih. Jadi karena kalau kita asal-asalan, asal tuang, asal kayak kira-kira tuh produk kita tuh rasanya bakal berubah gitu loh, nggak konsisten gitu. Jadi kita selalu ada takaran untuk produk masing-masing. Berarti itu biar SOP. Oh iya. Itu mengukurnya menggunakan timbangan yang gram mungkin ya, Pak? Iya, timbangan gram sama gelas takar ya. Seperti itu. Sama sendok khusus kita juga ada. Nah, untuk yang selanjutnya itu bahan-bahan produk itu didapatkan dari mana, Pak? Bahan-bahan produk, oke. Untuk beberapa bahan tuh kita ada supplier tersendiri ya. Kita ada supplier sendiri, juga ada beberapa produk itu juga gampang ditemukan di supermarket terdekat sih. Jadi kalau memang kehabisan dadakan tuh bisa dibeli di supermarket terdekat. Untuk barang-barang untuk produk-produk dan beberapa item yang memang kita punya supplier sendiri itu kita memang melakukan penyetokan sih. Kita melakukan penyetokan kayak misalnya biji kopi ya gitu. Yeah. Karena itu kalau kehabisan itu menurut saya itu lumayan krusial juga tuh biji kopi itu jangan sampai kehabisan, karena produk kita dulu itu kopi. Itu kita bisa stok itu kayak seminggu sekali atau bisa less than seminggu tuh kita udah beli lagi gitu Pak. Nyetok gitu. Begitu ya, Pak. Mungkin untuk bahan yang lain itu berapa kali dalam penyetokan, Pak? Untuk berapa kali? Oh, oke. Kita untuk pembelanjaan itu setiap hari kita selalu belanja sih, setiap pagi. Jadi ada pihak yang beliin barang-barang ya, untuk stok-stok barang yang kosong itu ada selalu yang beli, tiap harinya ada orang yang sendiri. Terus juga ya paling untuk produk-produk yang seperti biji kopi itu kita via call gitu loh, kayak seminggu sekali. Kita lihat juga nih, oh stok sisa sebungkus gitu, kita telepon besok boleh nggak kirim gitu loh, bisa nggak kirim, itu untuk stok seminggu. Ya, kadang bisa lebih dari seminggu, kadang bisa less than 1 week sih. Oke.
Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, berapa lama sih Pak durasi dalam melayani satu orang? Yang mungkin Cafe RBK ini mempunyai target tersendiri untuk melayani per orang atau per rombongan gitu Pak? Untuk sistem pelayanan, saya tuh kalau sistem pelayanan tuh saya maunya itu secepat mungkin ya, tapi jangan sampai kita memburu-burukan customer juga. Jadi saya selalu menegaskan kepada pihak kasir kayak untuk melayani pelayan itu jangan dibiarkan aja. Saat mereka datang kita tawarkan, halo kak, selamat siang, pesan apa menu kita ini gitu. Kalau mereka bingung kita tawarkan minum kopi, non kopi, or yang lain-lain gitu sampai kita tanya. Jadi itu untuk efisiensi waktu juga. Karena pada malam minggu itu tuh kadang tuh rame gitu kan. Kadang ada rombongan, kadang ada yang perorangan customer datang. Jadi sebisa mungkin untuk efisiensi waktu biar customer itu nggak terlalu lama ngantri sama menunggu juga, itu kita bukan cepatkan sekarang kita push customer juga enggak, tapi kita kayak tanya gitu loh. Kadang tuh ada orang bingung gitu kan, ini menu kita ini terlalu banyak nih, ada apa aja ya gitu. Jadi kita selalu bilang ke kasir kayak, halo mbak, mas, ini best seller kita ada ini gitu sih. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira berapa target yang diharapkan dalam seharinya? Sebanyak mungkin sih. Ini untuk omset harian itu kita bisa di angka 3 hingga 4 ya. Kalau bisa lebih dari itu sih, itu bakal lebih bagus sih. Target sih, nggak kita targetin juga, tapi kalau bisa ya bagus sih menurut saya. Oke, baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini masuk ke topik harga Pak. Yang pertama, bagaimana cara Cafe RBK dalam menetapkan harga produknya Pak? Menetapkan harga produk itu kita lakukan kita lakukan perhitungan dari harga per produk, per barang juga, per item juga. Jadi misalkan contoh sirup misalkan ya, sirup itu ada sekitar 220 ml kalau nggak salah, sirup Sunquick. Itu kita untuk satu minuman berapa produk itu yang menggunakan sirup itu kita lakukan perhitungan harganya, kita hitung per milinya lagi. Dalam satu botol itu bisa dapat berapa gelas gitu loh, kita hitung HPP-nya sih. Oke. Nah, apa jenis kopi dan minuman lainnya yang paling diminati atau best seller di Cafe RBK ini Pak? Kalau best seller sih tentu aja sih kopi sih. Kopi ya? Kopi, iya. Karena memang untuk kualitas kopi itu selalu kita jaga dan kita selalu lakukan evaluasi rutin ya untuk menjaga rasa kopi. Jangan sampai ada kopi kita itu tuh rasanya itu ada perubahan atau menurun gitu. Karena menurut saya rasa kopi itu bagi pecinta kopi ya, menurut saya itu sangat krusial sih. Apalagi kalau sampai ada kopinya yang biasanya tuh enak gitu, tiba-tiba kok ada rasa asam yang berlebih atau pahit yang berlebih gitu, itu selalu kita jaga sih. Terus tuh untuk non kopi, best seller tuh cewek-cewek biasa suka Minggu Yakult. Minggu Yakult ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pendapat pelanggan terkait harga produk di Cafe RBK ini Pak? Apakah mereka lebih suka kopi gourmet dengan harga lebih tinggi atau kopi yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas Pak? Nah, kalau yang saya lihat sih mereka lebih kopi yang berkualitas dan terjangkau sih daripada kopi gourmet gitu. Soalnya kita kan juga ngeliat posisi bisnis kita ada di mana gitu. Kita berada di Reformasi, dekat banget sama beberapa universitas ya, Muhammadiyah, Untan, dan yang STI ya, Timbun gitu kan. Itu juga cakupan mahasiswa kita. Jadi memang mahasiswa tuh kebanyakan sukanya emang gak kopi yang murah tapi affordable. Harga kita masih affordable gitu loh untuk kantong mahasiswa. Dan kualitas rasanya juga sesuai sih menurut saya. Nah, apakah pelanggan di wilayah ini cenderung menggunakan aplikasi pengiriman makanan atau lebih suka datang langsung ke kafe ini Pak? Bagaimana pendapat mereka terkait pilihan pengiriman dan layanan take away? Oke, kalau yang dari saya lihat sih jadi kan untuk pemesanan Gojek itu kan selalu masuknya ke handphone saya kan. Iya. Kalau saya ngeliat sih emang kebanyakan orang datang ke sini emang lebih suka dine in. Dine in ya? Iya, daripada ke take away. Take away, oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini masuk ke topik attack market dari Cafe RBK ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada strategi khusus yang diterapkan oleh Bapak sendiri untuk menarik pelanggan baru ke coffee shop Bapak ini?
Kalau untuk menarik pelanggan baru, kita lakukan beberapa metode sih, seperti promosi lewat media sosial seperti yang saya bilang sebelumnya. Itu kita lakukan kayak bikin konten-konten TikTok ya, agar orang tahu bahwa kita nih eksis gitu loh, kita nih ada gitu loh. Terus juga ada juga metode dari mulut ke mulut ya, dari relasi. Ada juga kayak misalkan, oh saya pernah nih, teman saya pernah rapat di sini, saya mau tanya gitu. Jadi ada beberapa customer yang memang datang tuh nanya, ngomong seperti itu sih. Jadi kayak dua metode, dari kita sendiri media sosial sama dari metode mulut ke mulut. Oke, baik Pak. Nah, untuk yang kedua ini Pak, seperti yang kita tahu bahwa Bapak ini kan membangun usaha di Jalan Reformasi, yang dimana Jalan Reformasi ini dipenuhi berderet kafe-kafe ataupun coffee shop yang ternama Pak. Nah, apa sih alasan Bapak untuk membangun Cafe RBK ini di Jalan Reformasi Pak? Oke, jadi karena menurut saya tuh saingan tuh bukan masalah sih, karena saya juga menonjolkan kualitas dan kuantitas juga sih. Jadi kita bisa tempat gitu loh, tempat kita lumayan besar dan comfy ya, jadi lumayan enak. Saya lumayan confident sama tempat saya sendiri, karena memang cukup luas. Kita juga menyediakan fasilitas kayak ini, yang kita pakai ini ruang VIP ya gitu loh. Jadi kalau ada yang mau rapat gitu loh, bisa juga datang ke sini. Untuk sekedar mahasiswa nongkrong main game juga bisa. Jadi itu tempat juga. Jadi yang kita lebih tonjolkan itu kenyamanan tempat sama kualitas minuman. Jadi walaupun banyak saingan kanan kiri, tapi kalau mereka udah pernah kesini dulu ngerasain tempat ini tuh, mereka bakal balik lagi sih. Oke, baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa jenis promosi atau penawaran khusus yang telah terbukti efektif dalam menarik perhatian pelanggan baru, Pak? Kita tuh ada promo seperti kayak promo breakfast, itu mulai dari jam 9 hingga jam 12 siang ya. All item diskon 15%, itu lumayan diminati juga ya promo tersebut. Sama promo Jumat nih, kayak promo hari ini itu kita dari pagi sampai 5 sore itu untuk setiap pemesan makanan kita akan free TS. Oke. Ya itu promo kayak gitu sih. Jadi itu salah satu penawaran khusus yang terbukti gitu Pak ya, efektif untuk menarik pelanggan baru. Oke. Masuk kepada pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak ini melakukan riset pasar sebelumnya untuk memahami tren dan preferensi pelanggan, dan bagaimana hasil riset tersebut mempengaruhi strategi Anda dalam menarik pasar? Untuk riset itu selalu saya lakukan setiap hari sih, survei juga. Jadi memang walaupun saya punya kafe sendiri, saya masih sering nongkrong sama pergi-pergi ke coffee shop lain. Saya ngeliat mereka dijual apa aja, seperti minuman-minuman apa nih minati orang-orang gitu kan. Kayak lagi sekarang ini lagi marak-maraknya itu butterscotch coffee ya. Oh iya. Nah itu saya juga lagi nyari tuh resepnya gimana gitu loh, biar kita tuh rasanya itu otentik gitu loh. RBK Cafe dengan butterscotch coffee-nya kita juga lagi cari gitu loh, gimana caranya itu biar menarik orang. Oh di sini ada nih butterscotch coffee yang enak gitu loh. Kalau yang saya tahu tuh di Bara Biru ya, kemarin tuh ada butterscotch coffee tuh lumayan wow juga, mereka seenak gitu sih. Jadi untuk riset pasar sama riset wilayah selalu saya lakukan sih. Apa aja yang customer inginkan, tempat seperti apa aja yang mereka inginkan untuk bersantai, minuman seperti apa, rasa minuman apa aja yang mereka sukai gitu. Itu selalu saya lihat sih, saya lakukan survei. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan mengenai scale up market. Jadi yang pertama nih, gimana sih atau ada nggak sih rencana untuk mengembangkan bisnis cafe ini ke wilayah atau kota lain yang lebih luas? Berarti kayak buka cabang itu ya Mbak? Iya, buka cabang. Buka cabang atau franchise. Ada sih, kalau untuk niat tuh ada. Tapi untuk sekarang saya lebih fokus untuk ke satu tempat ini aja sih. Mau saya besarkan dulu namanya biar orang-orang pada makin tahu ya. Karena memang nggak semua orang tahu juga. Jadi kalau memang udah punya nama, saya pengen juga kayak cewek, kayak lokale, atau coffee shop yang udah banyak franchise di mana-mana ya. Iya, ekspansi. Iya, ekspansi. Berarti fokus kepada personal branding dulu Pak. Iya, personal branding dulu, benar sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih, apa atau ada nggak sih kemitraan atau strategi kolaborasi yang bakal dilakuin ke depannya untuk mengembangkan promosi dari cafe ini? Mungkin
Seperti CW dan Jojo kemarin berkolaborasi membuat menu baru seperti es krim, mungkin ada Iya, saya tahu. Kayak Jojo sama Jelai itu, jangan lupa itu kan. Iya, itu untuk kolaborasi saya belum kepikiran sih, karena emang saya juga tipe yang untuk independen ya, bisnis independen aja sih. Jadi kayak untuk kolab kayak gitu, jujur dari saya belum ada kepikiran sih. Tapi mungkin kalau ada change yang lumayan menguntungkan benefitnya buat saya, mungkin saya mau sih kalau memang ada. baik. Oke. Mungkin sekian pertanyaan dari kelompok kami yang sudah kami tanyakan dan udah dijawab juga sama abangnya tadi ya. Iya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Sesuatu. Oke. Mungkin sekian video yang dapat kami lampirkan untuk tugas UTS kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.